Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah pengajian Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini, di hari Senin tanggal 11 Safar 1445 Hijriah. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat untuk semangat dalam talabul ilmi, walaupun kita tahu banyak kegiatan di bulan Agustus. Rasulullah Ibu, ya, walaupun banyak kegiatan, banyak pawai, banyak agenda, tapi masya Allah para jamaah masih semangat untuk bisa berhadir menghadiri pengajian di masjid kita yang kita cinta ini. Kita doakan semoga amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan dibalas pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kaidah Bapak Ibu, amal ibadah itu bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tingkat kesulitannya itu juga tinggi. Saya ulangi sekali lagi, amal ibadah itu bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Ada sebuah kaidah yang dikatakan oleh para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru, pahala itu ala qadril masyaqqah, sesuai dengan kesulitan dari amal ibadah itu. Maka Bapak Ibu, kenapa salat subuh itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan 2 rakaat salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh pahalanya seperti apa? Dunia dan masya Allah. Sudah hafal semua kayaknya. Jangan ambil orang pandai ya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Muttafaqun alaihi Bapak Ibu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika sebuah hadis itu riwayat Bukhari dan juga Muslim, maka tidak diragukan lagi kesahihannya. Ya. Artinya seseorang yang melaksanakan 2 rakaat fajar itu seakan-akan dia mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana lagi sholat subuh yang notabene itu merupakan sholat yang wajib? Pasti lebih besar pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Sholat subuh itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat maghrib. Nah, jamaah Nur Maliki Pak menawi subuh kali maghrib kali pundi Pak? Masya Allah. Harusnya pengajian saya setelah subuh aja. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kalau banyak sholat subuhnya ya. Karena di beberapa masjid ya, di beberapa masjid itu tidak sholat subuh kecuali cuma imam dan muadzin ya. Selalu mereka pasangan serasik ya. Ada imam, ada muadzin, jamaahnya satu ya, seperti itu. Masya Allah, kalau sampai di Masjid Nur Rahman ini banyak ya yang sholat subuh, mudah-mudahan pahalanya diganjar yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kita capek di siang hari, kemudian di malam hari yang kita masih diundang untuk datang ke pengajian, kemudian kita hadir, masya Allah, ini ketika rasa penat melanda diri kita, akan tetapi kita masih memaksakan diri kita untuk datang di pengajian,
ini bisa jadi pahalanya double Bapak Ibu. Karena apa? Satu, pahala hadir di majelis ilmu. Dua, kita hadir dalam kondisi capek. Karena orang yang capek itu bawaannya pengen istirahat. Langsung betul. Layar-layar di depan TV, nonton TV dari maghrib sampai isya, setelah isya lanjut sampai jam 12 dan terasa. Ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sudah mengorbankan sebagian dari waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai pembahasan kali ini membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat, kemarin ada 2 pertanyaan yang masuk ke kami. Alangkah baiknya saya jawab di awal saja, nanti di akhir kita buka sistemnya jawab lagi ya. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah orang yang berada di alam barzah itu senantiasa menunggu kiriman doa setiap hari Jumat? Kemudian ada juga yang bertanya, Ustaz, apakah benar ruh itu kembali di hari Jumat? Maka jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh itu telah dimakamkan, maka setiap ruh itu, nafsi-nafsi itu yang harus menjadi pemahaman kita pertama. Sendiri-sendiri ruh tadi akan sibuk untuk mengurusi amal ibadah yang sudah ia kerjakan, entah amal kebaikan ataupun amal keburukan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh Bapak Ibu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqim sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, segerakan datangi hari kiamat supaya aku segera bertemu dengan keluargaku. Artinya Bapak Ibu, orang yang beriman dan amal mereka sudah cukup, maka mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala yurzaqun. Mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rezeki di sisinya. Artinya apa? Ketika orang-orang soleh dan pahalanya banyak, mereka itu akan diperlihatkan tempat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala di sore hari dan juga di pagi hari. Begitu halnya orang-orang yang kafir ataupun orang-orang musyrik ataupun orang munafik ataupun mereka yang fasik, lebih banyak maksiatnya daripada kebaikannya, maka mereka akan diperlihatkan neraka Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan juga sore. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal dalam neraka, maka abadan ini doa orang yang masih hidup tidak akan berguna bagi mereka. Tapi mereka yang min ahli iman, mereka yang masih mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Rasulullah SAW sebagai nabinya, maka mereka inilah yang menunggu-nunggu doa dari keluarganya. Apakah hari Jumat, Ustaz? Jawabannya tidak, setiap saat. Ya. Setiap saat mereka menunggu kirim doa. Karena apa? Mereka pada waktu itu sedang disiksa oleh para malaikat, ya. Makanya kalau misalkan ada di antara mungkin kerabat kita ini dulu di dunia belum sempat banyak beramal soleh, lebih sering doakan mereka karena mereka lebih butuh ya doa-doa orang yang masih hidup ya dibandingkan dengan yang lain. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang yang soleh pun kita doakan tidak menjadi masalah ya. Kita mendoakan orang yang soleh yang meninggal itu tidak menjadi masalah. Cuma orang-orang ataupun keluarga kita yang tidak soleh itu yang mereka lebih membutuhkan maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalkan ditanya apakah orang yang soleh tadi meminta untuk didoakan pada hari Jumat, ini tidak benar. Yang benar adalah mereka meminta untuk didoakan setiap saat. Ya. Makanya kalau misalkan ada, maka kita doakan mereka setiap saat, di setiap sujud kita, di setiap setelah sholat ataupun di sepertiga malam terakhir. Silahkan kita mendoakan saudara-saudara mereka, bukan cuma di hari Jumat. Kasihan Pak kalau cuma setiap hari Jumat doakan. Kasihan ya. Kalau bisa setiap hari ya. Adapun nanti di hari Jumat memperbanyak tidak jadi masalah ya. Tidak menjadi masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, saya dari kalangan ibu-ibu, saya ingin senantiasa mendengarkan kajian Ustaz, tapi kami itu ada halangan Ustaz. Hai, gimana cara kami mendengarkan? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Dan orang yang junub itu tidak boleh mukuf ataupun duduk di dalam masjid kecuali mereka cuma lewat saja. Para ulama mereka mengkiaskan
hukum orang yang dalam kondisi junub ini sama seperti orang yang haid. Artinya orang yang haid itu tidak boleh duduk lama-lama di dalam masjid. Lewat angsal dengan syarat mereka harus menjaga darah haidnya tidak menetes. Tapi kalau pas deras-derasnya pempes mau kasih jebol, ada yang seperti itu ya? Ada ya? Ya. Maka dalam kondisi ini ketika dikhawatirkan darahnya menetes, maka lebih baik menghindari area masjid. Tapi kalau misalkan kita yakin pempes apa popok ya? Pempes ya? Pempesnya itu bisa menahan darah haid, maka sebagian ulama mengatakan yajuzu aw tajuzu laha an tajlisa fi kharijil masjid. Boleh bagi mereka untuk duduk di luar masjid. Sekarang saya ingin tanya, bagian dari bangunan dalam masjid yang dipakai untuk sholat itu batasnya mana? Tembok. Maka ketika ibu-ibu duduk di teras itu tidak menjadi masalah walaupun dalam kondisi haid. Ya. Jadi jangan itu jadikan alasan kemudian tidak belajar ilmu agama. Karena sekarang ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita belajar ilmu agama di gedung misalnya ya, itu nggak ada pertanyaan seperti itu. Cuma di komplek ini pengajian satu-satunya cuma di masjid Pak ya. Nanti kalau ibu-ibu nggak datang di masjid, ini jumlahnya alhamdulillah masih banyak bapak-bapak ya. Di beberapa masjid Pak, itu yang banyak ibu-ibunya. Jadi kalau ibu-ibu tidak boleh kita persilahkan ke masjid, nanti nggak ada ikut pengajiannya. Maka dalam kondisi ini ibu-ibu tidak mengapa untuk duduk di luar masjid. Yang penting berusaha menjaga darah haidnya tidak menetes. Dan ketika sholat nggak ikut sholat, bahkan haram hukumnya ikut sholat ya. Setelah selesai pengajian, ketika adzan pulang tidak apa-apa, ataupun nunggu jamaah yang lain baru pulang tidak apa-apa, duduk di luar seperti itu ya. Solusinya seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam membahas ahwal yaumul qiyamah ya. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, bahwasannya hari kiamat Bapak Ibu itu tidak akan mungkin muncul sebelum 10 tanda-tanda hari kiamat besar ini ada. Maka Bapak Ibu, saya katakan, saya jamin besok pagi itu belum kiamat. Iya. Kalau misalkan botoan di bangsal, perawan di botoan, tapi botoan angsal, botoan usah ya. Saya jamin pekan depan itu belum kiamat. Saya jamin 40 tahun lagi belum kiamat. Kok berani Ustaz? Karena saya berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang akan kita bacakan ini. Ya. Ittala'a Nabi SAW alaina wa nahnu natadzakar. Kami pernah duduk-duduk di masjid Nabi SAW sedang berbincang. Kemudian Nabi SAW menghampiri kami. Mata dakarun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kami, apa yang sedang kalian bicarakan? Qalu nadhkur sa'ah, wahai Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang permasalahan hari kiamat. Qala, Nabi SAW dawuh Bapak Ibu, innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat. Hari kiamat besar itu tidak mungkin muncul sebelum kalian melihat 10 tanda-tanda besar ini. Apa saja tanda-tandanya? Fadzakar ad-dukhan, yang pertama yaitu ad-dukhan, munculnya kabut tebal ataupun munculnya asap besar yang akan menyelimuti dunia ini. Sedangkan manusia ataupun para ulama mereka berbeda pendapat tentang kenapa kabut ini muncul. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kabut itu muncul dikarenakan 3 tahun sebelumnya hujan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun pertama ditahan sepertiga, di tahun kedua ditahan 2/3, dan di tahun ketiga ditahan 3/3. Artinya keseluruhan setahun tidak pernah hujan. Maka pada waktu itu pohon-pohon semuanya kering. Kemudian terjadi kebakaran di mana-mana yang akhirnya asapnya itu mengepul dan menyelimuti seluruh dunia. Kemudian ada juga versi lain. Kabut itu muncul karena ada meteor yang jatuh. Kemudian ada versi yang lain yang mengatakan bahwasanya kabut itu
atas sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar mana? Wallahu taala. Nah, ini kita harus berhenti di saat para ulama mereka berhenti. Ketika tidak ada dalil yang qat'i, pendapat-pendapat dari para ulama itu semua bersifat dhanni. Apa itu dhanni Bapak Ibu sekalian? Yang kredibilitasnya itu tidak bisa dipastikan. Munculnya kabut itu pasti, tapi caranya kabut itu muncul itu yang para ulama mereka khilafiyah. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara menjelaskan. Gak boleh kita kemudian mengatakan dalil yang dhanni itu qat'i. Dalil yang masih ada keraguan di situ kemudian kita mengatakan dalil yang pasti, itu gak boleh. Dan ini merupakan salah satu kejujuran seorang ustaz ketika menyampaikan Al-Quran dan juga hadis. Kalau misalkan hadis itu sahih, katakan sahih. Kalau hasan, katakan hasan. Kalau dhaif, bilang dhaif. Kalau mungkar, jangan sampai kita kemudian mengatakan hadis tersebut sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menyebutkan Tuhan, beliau alaihissalam tidak pernah menyebutkan sebabnya itu apa. Maka ketika sebabnya itu apa, kemudian para ulama mereka masing-masing memiliki pendapat, kita tidak mengapa menyebutkan pendapat dari para ulama, tapi kita tidak bisa melazimkan pendapat-pendapat tersebut yang nanti akan muncul di hari kiamat. Karena Bapak Ibu, kalau misalkan perkara tentang tanda-tanda kiamat ini didetailkan oleh sebagian ustaz tanpa disertai dalil, ketahuilah Bapak Ibu, itu hanya dalil yang bersifat dhanni ataupun pendapat yang bisa salah dan juga bisa benar. Kemudian yang berikutnya yang kedua, ad-dajjal, munculnya dajjal. Ya. Kemudian yang ketiga ada tentu saja Bapak Ibu, urutan ini bukan urutan tartib ya, bukan urutan tartib. Yang artinya boleh jadi satu muncul lebih dulu daripada yang lain. Tapi nanti akan kita jelaskan secara tartib seperti apa. Wadabah dan hewan yang melata yang akan memberikan stempel kepada setiap orang. Orang yang beriman akan distempel keimanannya atau jidatnya, kemudian akan tertulis mukmin dan wajahnya langsung bercahaya. Sedangkan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala akan distempel kepalanya, kemudian akan langsung jadi hitam legam, kemudian tertulis kafir. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, kemudian munculnya matahari dari arah barat. Dan ini Bapak Ibu, para ulama khilafiyah, mana di antara kedua hal ini yang duluan muncul? Apakah hewan melata terlebih dahulu kemudian distempeli, ataupun matahari yang terbit dari arah barat kemudian distempeli? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan munculnya matahari dari arah barat itu yang lebih dulu daripada dabah. Kenapa? Karena salah satu tanda manusia itu tidak bisa bertaubat, salah satunya yaitu malam yughargir au malam tatlu'u syamsu min maghribiha. Taubatnya seseorang itu masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum satu dari kedua hal ini muncul. Satu, ketika nyawa ini telah sampai di tenggorokan, orang bilang saya tobat bukan mentampi Bapak Ibu. Kemudian ketika matahari telah terbit dari arah barat, ini juga tobat juga tidak bisa diterima, termasuk bersyahadat itu tidak kangge lagi. Nah, setelah syahadat tidak bisa diterima, maka di situ hanya ada dua orang di atas permukaan bumi, artinya dua golongan, satu mukmin, satu kafir. Di situ nanti hewan melata akan muncul, kemudian memberikan stempel kepada mereka. Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tentu saja turunnya Nabi Isa ini setelah turunnya Dajjal, ya. Setelah turunnya Dajjal di hari ke-39, maka Nabi Isa akan turun pada waktu salat subuh, kemudian bersolat bersama kaum muslimin, dan setelah tersebut tugas terakhir dari Nabi Isa yaitu membunuh Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Ya'juj wa Ma'juj keluar. Sekelompok manusia yang ada pada zaman Zulkarnain yang membuat kerusakan yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi, silakan dibaca ya. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain beserta masyarakat pada waktu itu membangun sebuah tembok yang terbuat dari besi, tembaga dan juga logam-logam yang sangat berat pada waktu itu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa keluar, tapi nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan mereka untuk bisa keluar, kemudian memberikan kerusakan yang sangat luar biasa di atas permukaan bumi. Wa thalathata khusuf,
khasfun fil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil arab. Kemudian 3 penenggelaman. Apa itu penenggelaman? Tanah ambles itu apa? Bahasa Jawa Pak? Ya, tanah ambles ya. Tanah ambles yang terjadi secara meluas di area masyriq, area timur. Wa khasfun bil maghrib, kemudian di area barat. Wa khasfun fi jaziratil arab, kemudian di jazirah Arabia itu nanti akan terjadi tanah ambles dalam kapasitas yang sangat besar. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman takhruju nasu ila masyariq. Kemudian api yang akan keluar dari negeri Yaman, dan ini Bapak Ibu tidak ada yang menemui kecuali mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti sebelum tanda hari kiamat terakhir itu muncul, akan muncul angin sepoi-sepoi yang dimana dengan lewatnya angin tadi akan mencabut ruh orang-orang yang beriman. Yang artinya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan meninggal dunia sampai tidak tersisa lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu itu Bapak Ibu, beberapa tahun setelahnya ada orang yang mengucapkan kata Allah, itu orang yang lain tidak tahu apa itu Allah. Apa itu Allah? Kemudian orang tadi ketika ditanya apa itu Allah, maka dia menjawab, saya dulu mendengar kakek saya ngomong seperti ini. Saya pun tidak tahu apa itu Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Dan ketika ada orang yang mengucapkan kata Allah di permukaan bumi, Nabi SAW bersabda, hari kiamat akan ditunda selama 40 tahun. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 tanda-tanda hari kiamat ini belum keluar saat ini. Akan tapi jika salah satu di antara tanda-tanda kiamat besar itu sudah keluar, maka itu seperti biji tasbih yang ketika Bapak Ibu pegang tasbih, kemudian ujungnya dipotong, maka butiran-butirannya ini akan apa? Merutuk. Seperti itulah tanda-tanda hari kiamat. Maka ketika satu muncul, Bapak Ibu ketahuilah kemunculan tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya itu akan sangat cepat. Ya. Bapak Ibu, kita akan bahas yang pertama yaitu Imam Mahdi. Sebelum Dukhan muncul, maka yang pertama kali akan muncul adalah Imam Mahdi. Ketika dunia itu sudah dikuasai dengan kegelapan, kemungkaran terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Hampir semua pemimpin di atas permukaan bumi mereka zalim kepada rakyatnya. Maka di situ manusia merindukan sesosok pemimpin yang bisa mengayomi mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah satu orang dari dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Rasulullah SAW, yang beliau ini dipilih oleh para ulama yang rabbani pada waktu itu untuk menjadi Imam Mahdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri Imam Mahdi yaitu ketika Imam Mahdi tadi ditunjuk menjadi imam, kabur Bapak Ibu. Bukan kok kemudian mengatakan ini loh saya Imam Mahdi tujuan gitu. Enggak, ya. Imam Mahdi ketika ditunjuk bahwasanya dia adalah Imam Mahdi sesuai ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an ataupun Nabi SAW katakan dalam sabda beliau, kemudian orang tersebut, para ulama semua sepakat bahwasanya beliau adalah Imam Mahdi. Ketika mau dibayat oleh Bapak Ibu, orang tersebut kabur, lari sampai akhirnya dikejar oleh kaum muslimin, kemudian ditangkap, kemudian dibayat oleh para ulama, kemudian dikatakan engkau adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mahdi min aitrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Nabi SAW, dari jalur Fatimah. Kemudian kalau misalkan kita mau lebih detail lagi, Ali bin Abi Thalib itu memiliki beberapa anak yang terkenal, di antaranya itu Hasan dan Husain. Syiah Bapak Ibu mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunan Husain. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah Imam Mahdi. Al-Mahdi minni ajla jabhah aqnal anf yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama mala jawran wa dhulman yamliku sab'a sinin. Imam Mahdi itu dari keturunanku, kata Nabi. Ajla jabhah, kemudian dahinya itu lebar. Ya, jidatnya itu lebar, tidak sempit. Ya. Aqnal anf, kemudian hidungnya itu mancung. Ya.
Maka kalau misalkan di sini jamaah Nurman ya, hidungnya pesek-pesek ya, jangan berharap jadi Imam Mahdi ya. Apalagi di sini nggak ada keturunan Nabi ya, ada tidak di sini? Aduh baik, tidak ada ya. Yang melakukan arda qisman wa adlan, kemudian Imam Mahdi itu menyelimuti dunia dengan keadilan, dengan cahaya kebenaran, setelah sebelumnya itu dipenuhi dengan kezaliman. Yang meliku sab'a sinin, kemudian Bapak Ibu, setelah Imam Mahdi itu dilantik, maka Imam Mahdi itu hanya berumur 7 tahun sampai 9 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti berita tentang Imam Mahdi itu telah muncul, maka 7 tahun berikutnya, sebelum 7 tahun berikutnya, Dajjal itu pasti muncul Bapak Ibu. Karena apa? Imam Mahdi nanti yang akan berperang melawan Dajjal bersama Nabi Isa kemudian kaum muslimin pada waktu itu, berperang yang disebut sebagai Al-Malhamatul Kubra, ataupun peperangan terakhir di mana daging dari manusia itu terlempar-lempar saking banyaknya ya. Peperangan terakhir di akhir zaman. Laulam yabqa min ad-dahri illa yawm la ba'atha rajulan min ahli baiti yamlau al-ardha qistan wa 'adlan kama mudat dhulman wa jawra. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, laulam yabqa, seandainya masa di dunia, tenggang waktu dunia ini hancur tinggal 1 hari Bapak Ibu, tinggal 1 hari. Kemudian Imam Mahdi belum muncul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan dunia ini untuk tidak hancur Bapak Ibu. Kemudian akan mengutus seseorang yang menjadi Imam Mahdi. Jadi ini juga merupakan bukti bahwasanya dunia kita ini tidak mungkin rusak sebelum terjadi peperangan terakhir, sebelum Imam Mahdi muncul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah para ulama mereka membaiat Imam Mahdi dan juga kaum muslimin membaiat Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Imam Mahdi tadi dari segi kejeniusan, akan menjadi lebih jenius, lebih pintar, lebih bisa memimpin, karakternya luar biasa. Kata Nabi SAW, yuslihuhullahu fi lailah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Imam Mahdi tadi setelah dilantik pada 1 malam. Jadi di hari sebelumnya Bapak Ibu, dia kabur-kaburan tidak mau dipilih, karena dia tahu tanggung jawab jadi Imam Mahdi itu apa? Besar. Dia harus memimpin kaum muslimin melawan Dajjal Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, Dajjal yang terakhir ini, Dajjal yang ke-30. Jadi jumlah Dajjal itu ada berapa? 30. Dan Dajjal yang akan berperang dengan kaum muslimin dan juga Imam Mahdi itu nanti adalah Dajjal ke-30 yang paling besar ya. Yang paling kuat, yang paling perkasa, dan tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Nabi Isa alaihissalam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Imam Mahdi dilantik pada siang harinya ataupun sore harinya ataupun pagi harinya, wallahu taala alam, maka di malam harinya di situ Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada Imam Mahdi tadi. Kemudian Imam Mahdi menjadi sosok kasatria, pemimpin yang sangat luar biasa, yang akan menaklukkan kota-kota yang dikuasai oleh orang-orang zalim pada waktu itu. Ketika Imam Mahdi dipilih, maka kaum muslimin pun berkumpul di tempat Imam Mahdi berada. Kemudian mereka melakukan futuhat ataupun pembebasan negeri-negeri yang pemimpinnya itu paling zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa bulan Imam Mahdi berperang melawan para pemimpin yang zalim, maka terdengar berita bahwasanya Dajjal itu telah muncul di negeri mereka. Dan setelah muncul berita Dajjal itu keluar dari negeri mereka, maka Imam Mahdi dan kaum muslimin pun pulang kembali mengecek keluarganya, apakah keluarganya itu masih selamat atau tidak dari fitnah Dajjal. Bapak Ibu, pada waktu itu kenapa mereka pulang? Kemudian kok tidak telepon saja lewat HP? Ternyata Bapak Ibu, setelah Imam Mahdi muncul ataupun sebelum kemunculannya itu terjadi dukhan ataupun kabut asap tebal yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sekaligus sebabnya kayak gimana, wallahu taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Setelah mereka mendengarkan berita Dajjal itu telah muncul, ternyata itu merupakan berita dusta ya. Itu merupakan berita dusta. Kemudian mereka berangkat lagi untuk berperang.
Yang kedua kalinya, maka Bapak Ibu, berita tentang kemunculan Dajjal pun tersebar lagi. Dan berita yang kedua, itulah berita yang benar, dan ternyata Dajjal pada waktu itu benar-benar telah muncul, ataupun Dajjal pada waktu itu benar-benar telah turun. Dan masa hidup Dajjal Bapak Ibu itu tidak lama. Arba'ina yauman kata Nabi SAW, hanya 40 hari. Dajjal itu hidup di dunia selama berapa? 40 hari. Yaumun kasanakan, tapi hari pertama kemunculan Dajjal itu seperti 1 tahun. 1 hari seperti apa? 1 tahun. Orang-orang menunggu lama sekali hari pertama. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau 1 hari seperti 1 tahun, lalu bagaimana kami melaksanakan sholat? Maka kata Nabi SAW, faqdiru lahu, kira-kirakan saja. Kalau misalkan kalian merasa sudah masuk sholat zuhur, silahkan sholat. Kalau misalkan sudah masuk sholat asar, silahkan sholat, dan seterusnya. Dan ini juga menjadi kesimpulan Bapak Ibu, pada waktu itu elektronik, jam-jam, dan juga yang lainnya ini telah rusak. Karena adanya kabut yang tebal tadi. Kabut yang tebal tadi menonaktifkan semua elektronik ataupun peralatan-peralatan canggih. Makanya nuklir pada waktu itu sudah tidak ada. Ada tapi tidak bisa dipakai. Senjata AK-47 tidak bisa dipakai juga. Granat tidak bisa dipakai juga. Pokoknya semua itu akan kembali kepada peperangan dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan panah, dengan menggunakan kuda. Wa yaumun kasyahr, kemudian hari yang berikutnya itu seperti 1 bulan. Wa yaumun kal usbu', kemudian hari yang ketiga itu seperti 1 pekan, 1 minggu. Kemudian hari yang keempat sampai hari ke-40 itu seperti hari-hari yang lainnya. Wa dajjal yadkhulu kullu biladin illa al-haramain, dan Dajjal Bapak Ibu itu masuk ke semua negeri tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali gimana maksudnya? Ya? Masuk ke semua negeri kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Jadi 2 kota suci ini akan dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Tapi Ustaz, apakah sudah pasti orang yang berada di kota Mekah dan Madinah itu selamat dari fitnah Dajjal? Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Walaupun Dajjal tidak bisa masuk, pada waktu itu Dajjal akan menghentakkan kakinya 3 kali di perbatasan kota Mekah dan 3 kali di perbatasan kota Madinah. Saat Dajjal menghentakkan kaki yang pertama, terjadi guncangan yang sangat hebat di kota Madinah. Maka Bapak Ibu, sepertiga dari orang-orang munafik keluar dari kota Madinah, kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya lagi, kemudian 2/3 dari orang-orang munafik dan juga yang lemah imannya mereka keluar, kemudian menjadi pengikut Dajjal. Kemudian dihentakkan dengan hentakan yang ketiga, dan tidak tersisa di dalam kota Madinah ataupun Mekah kecuali mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, masuk ke kota Madinah dan Mekah pun itu ternyata tidak menyelamatkan seseorang dari fitnah Dajjal ini. Ustaz, kalau misalkan kita di Indonesia, kita lari kemana? Maka jawabannya Bapak Ibu, Nabi SAW menyuruh kita untuk lari ke hutan-hutan ataupun ke gunung-gunung. Dan ketika pasukan Dajjal tadi mengejar kita, kemudian kita ketangkap, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita sudah berusaha lari, tapi pasukan Dajjal banyak, kita tangkap. Gimana Pak? Dikeroyok? Ya, pasukan Dajjal lebih kuat, lebih banyak gimana? Pasrah. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW ketika misalnya kita terpaksa ketemu dengan Dajjal. Kita sudah berdoa nih. Setiap akhir sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perlindungan dari Dajjal. Kita juga sudah berusaha untuk menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal. Tapi ternyata kita juga masih ketangkap. Kata Nabi SAW, Dajjal itu membawa 2 tangan. Tangan kanannya membawa surga, tangan kirinya membawa neraka. Orang-orang yang mau taat kepada Dajjal, Dajjal akan memerintahkan kepada bumi untuk subur, karena pada waktu itu Bapak Ibu, bumi kering kerontang, tidak ada makanan, hewan-hewan mati, tumbuhan mati. Maka
foto kembali subur, langsung subur Bapak Ibu, ajaib, celing, bim salah bim celing. Ya. Kemudian hewan yang tinggal tulang belulang langsung hidup lagi. Bahkan Dajjal ini juga bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan ya, orang mati bisa hidup Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan di serial Naruto namanya Edo Tensei ya, bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka orang-orang yang sangat rindu dengan keluarganya, kemudian mereka keimanannya lemah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tawari, mau nggak kamu masuk ke dalam pengikutku? Dan sebagai balasannya, aku akan menghidupkan bapakmu, aku akan menghidupkan ibumu, aku akan menghidupkan orang soleh yang kamu cintai. Coba bayangkan Bapak Ibu. Misalnya ada orang soleh yang menyembah orang soleh. Ada atau tidak orang soleh menyembah orang soleh? Tidak ada ya. Orang yang tidak soleh menyembah orang yang soleh. Kemudian orang yang tidak soleh tadi ditanya oleh Dajjal, kamu ingin saya hidupkan itu orang yang kamu agung itu? Ya. Akhirnya dihidupkan. Setelah hidup, dia menjadi pengikutnya Dajjal. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, perlu untuk kita ketahui, Dajjal tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi Dajjal memerintahkan jin untuk menyerupai orang yang mati tadi. Kemudian orang yang hidup menyangka seakan-akan itu adalah orang yang mati. Karena orang yang telah meninggal dunia Bapak Ibu, itu alamnya sudah berbeda. Sudah kita jelaskan panjang lebar bahwasanya alam barzakh itu tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Jin dan setan itu tidak bisa mengganggu arwah orang yang telah meninggal Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan ada ya yang dikatakan kemudian setiap Jumat pulang ya, ini sebuah khurafat yang tersebar di tengah-tengah kita. Bahkan kalau misalkan ada yang ngomong seperti itu Bapak Ibu, saya meminta orang tersebut untuk menunjukkan dalil yang sahih. Itu saja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mendengar khurafat dari orang-orang, kemudian mereka tidak bisa menunjukkan dalil yang sahih, maka ketahuilah itu merupakan sesuatu yang diada-adakan ya. Tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena sekali lagi Bapak Ibu, yang sudah sering kami sampaikan hal yang gaib itu wajib ada backingan apa? Al-Quran ataupun hadis ya. Saya pun Bapak Ibu ketika saya ngomong tidak ada baiknya Al-Quran kepada hadis dan protes ya. Tidak apa-apa ya. Saya menerima kritik dan saya menerima saran. Ustaz tadi yang Ustaz ngomongkan ini gak ada dalilnya Ustaz. Nah saya akan perbaiki kalau misalkan memang yang saya sampaikan ini tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya siap untuk bertabayun karena itu merupakan perbuatan yang gentleman bagi seorang penceramah, bagi seorang dai ketika mereka menyampaikan sesuatu dan keliru mau untuk dikoreksi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Dajjal itu membawa surga di tangan kanannya, kemudian neraka di tangan kirinya. Orang yang memilih surganya Dajjal itu sebenarnya mereka telah memilih nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang memilih nerakanya Dajjal, maka sebenarnya orang tersebut telah memilih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau misalkan kita kemudian tertangkap Bapak Ibu oleh pasukan Dajjal, maka kita wajib untuk memilih nerakanya Dajjal karena itu merupakan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih banyak sekali ya tentang pembahasan tentang Dajjal. Mudah-mudahan kita bahas saja di pekan depan ya. Ini ada hadis Bapak Ibu tentang Dajjal 2 lembar ya. Ini lumayan capek juga dibacanya ya. Ada hadis 2 lembar tentang Dajjal yang ini diceritakan oleh sahabat yang mulia yang bernama At-Tamim Ibni Aus Adari. Tamim ini Bapak Ibu dulu itu pekerjaannya adalah nelayan. Kemudian setelah berlayar ternyata terjadi badai yang sangat hebat. Tamim beserta rombongannya itu terombang-ambing di lautan selama 30 hari. Dan di hari terakhir mereka terdampar di sebuah pulau yang mereka sendiri sebagai pelaut yang handal itu tidak tahu pulaunya itu di sebelah mana. Kemudian setelah mereka sampai di tempat tersebut, mereka disambut oleh sesosok makhluk yang dimana makhluk tersebut tidak diketahui mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya karena dirinya tertutup dengan rambut. Kemudian mereka pun diajak untuk menghadap ke tuan dari makhluk tadi, dan ternyata di situ ada sesuatu makhluk yang dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke
Kemudian Bapak tadi bertanya, apakah kalian dari negeri ini? Mereka menjawab, ya. Saya yang bertanya, apakah sungai Tobariyah itu sekarang masih ada airnya? Kemudian Tamim pun mengatakan, ya, sekarang masih ada airnya. Ketahuilah, sebentar lagi sungai tersebut akan kering. Kemudian dikatakan, apakah kalian mengetahui sebuah negeri ataupun sebuah kota yang di situ banyak sekali pohon-pohon kurmanya? Kemudian orang tersebut mengatakan, ya, kami mengetahui. Ketahuilah, tempat tersebut sebentar lagi akan kering kurma-kurmanya. Kemudian orang Tamim ditanya dengan pertanyaan ketiga, apakah di antara kalian ada seseorang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, kemudian diangkat menjadi seorang nabi, kemudian dia diusir oleh kaumnya? Kemudian Tamim mengatakan, iya, dia telah muncul. Ketahuilah bahwasanya kemunculanku telah dekat dan sebaiknya engkau mengikuti orang itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya akan bacakan saja teks yang terakhir itu. Sebaiknya kamu mengikuti orang itu supaya Bapak Ibu lebih yakin dengan apa yang saya ucapkan. Ya, ini innadaka khairun lahum an yuti'uhu. Ya, ini merupakan sabda Nabi SAW yang dinukilkan dari Tamim bin Aus Ad-Dari tadi. Jadi kisahnya Bapak Ibu, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau berkhutbah dengan khutbah yang dua kali. Mudah-mudahan kita baca di pekan depan mudah-mudahan. Tapi saya akan memberikan cuplikan supaya Bapak Ibu lebih tertarik untuk bisa mendengarkan khutbah ini di pekan depan. Ya. Ada, ketahuilah, tuti'uhu khairul lahum. Ketika kalian mengikutinya, mengikuti orang tersebut, Nabi tadi, itu jauh lebih baik bagi kalian. Supaya bayangkan Bapak Ibu, Dajjal, orang yang menjadi fitnah di akhir zaman, itu masih bisa memberikan nasihat kepada orang. Ya, Dajjal itu adalah pendusta Bapak Ibu. Dajjal itu adalah pendusta. Al-Masih Ad-Dajjal itu merupakan pendusta yang sangat luar biasa. Tapi sependusta-pendustanya Dajjal, dia juga masih bisa ngomong yang baik. Ya. Dia mengatakan, seandainya engkau mengikuti orang tersebut, orang yang ummi tadi, yang tidak bisa baca tulis tadi, itu lebih baik bagi kalian. Artinya, kalian, Tamim bin Aus Ad-Dari pada waktu itu agamanya Nasrani. Kemudian Dajjal diingatkan, masuklah ke agamanya Muhammad, itu yang lebih baik bagimu. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah Tamim ini meninggalkan tempat tadi, ia kemudian menghadap Rasulullah SAW. Kemudian di situ Tamim bersyahadat. Kemudian beliau menceritakan apa yang baru saja ia temui. Kemudian karena cerita dari Tamim bin Aus dari tadi, Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, kemudian berkhutbah dengan khutbah yang insya Allah akan kita baca di pekan depan. Ya, jadi Dajjal pun yang bisa memberikan nasihat yang baik. Walaupun Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya dia merupakan pendusta yang paling dusta yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah di akhir zaman, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk meminta perlindungan kepadanya tentang fitnah Dajjal yang sangat mengerikan ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para jamaah mungkin yang mau bertanya atau bersilakan. Pak Yogi ada tidak? Oh, kajiannya masih panjang, jadi pertanyaan terakhir lagi. Tafadhol, silakan Ibu-ibu. Biasanya banyak pertanyaan ini kalau kalian itu. Atau belum disimpan dulu ya? Ya, silakan. Jadi itu muncul sebelum puasanya itu tentu dia kan tidak mengaku bahwa saya Dajjal gitu. Gimana? Dia itu berpuasa seperti itu, Dajjal, bisa membuat hujan, bisa membuat ini kan dia mesti menipu orang-orang bahwa saya ini mungkin Tuhan atau mungkin Nabi gitu ya, sehingga sulit bagi untuk menentukan bahwa Dajjal atau bukan. Ini pertanyaan bagus banget ya. Termasuk ini yang akan kita bahas di pekan depan. Tapi kalau Pak, karena ada pertanyaan saya jawab. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Spoiler ya. Jadi Bapak Ibu, di jidat Dajjal itu ada tulisan kafar. Di
bukan di jidat saya kan. Di jidat Dajjal itu di atas matanya itu tertulis kata-kata kafara. Yaqra'u kullu man yastati an yaqra'a la. Orang yang bisa membaca ataupun tidak, selagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu dan bisa membaca tulisan tersebut dan tahu bahwasanya di depannya itu adalah apa? Dajjal. Kenapa pengikutnya Dajjal ini banyak? Karena ujian pada waktu itu sangat berat. Karena sebelum Dajjal muncul itu akan ditahan seperti yang kita jelaskan tadi, paculik yang sangat panjang, yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, orang-orang yang beriman pada waktu itu makan apa? Kemudian mereka Nabi SAW mengatakan, yashba'una bitasbihi wa tahlili wa takbiri wa tahmid. Mereka akan kenyang dengan tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha, dan seterusnya. Memang berzikir itu tidak bisa mengenyangkan kita, cuma itu bisa mengalihkan perhatian kita dari rasa lapar yang sangat. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, semua manusia itu membutuhkan yang namanya makanan. Nah di sini yang membuat kaum Hawa itu tidak kuat. Ya. Yang laki-laki Bapak Ibu itu kuat untuk menahan hal-hal ini, tapi orang-orang atau perempuan mereka punya banyak alasan. Alasannya apa? Pak, ini anak kita masih kecil, Pak, kasihan kalau gak ada makanan nanti mati. Gimana? Ya akhirnya yang ibu-ibu itu luluh. Kemudian banyak dari kaum Hawa yang kemudian mereka menjadi pengikutnya apa? Dajjal. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, kaum muslimin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat anak-anak perempuan mereka ataupun istri mereka di tiang-tiang ataupun di pohon-pohon, supaya ketika mereka merengek minta bertemu dengan Dajjal, kita sebagai laki-laki kuat untuk menahan ujian tersebut, ya. Karena kelemahan laki-laki itu perempuan, Bapak Ibu. Kelemahan bapak-bapak itu sinten bojone. Bapak itu bisa menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Aja dipun getak itu kantor tetap kuat. Tapi kalau misalkan sudah bojonya yang minta, ribet Pak. Ya. Makanya juga ibu-ibu jangan sampai meminta sesuatu yang suami itu tidak sanggup, ya. Karena suami itu susah untuk menolak permintaan istri, ya. Pasti minta apa aja, iya gitu. Ya, makanya ini juga di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri istri yang solehah itu adalah istri yang qanaah. Qanaah merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh suami-suami mereka. Ya, insya Allah rezeki itu akan datang. Insya Allah rezeki itu akan menemui kita, mau atau tidak mau. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menjemput dari rezeki tersebut. Kemudian bagaimana ikhtiar kita untuk bisa memanfaatkan sebagai rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin itu sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah akan kita bahas. Umat ada sekarang? Atau ditunda pekan depan? Sekarang aja lah. Sekarang aja. Saya disebutkan ada 30 Dajjal. Itu apa ada ciri-cirinya dari 1 sampai 29? Iya. Ada ciri-ciri mereka yang sama dan ada ciri-ciri mereka yang berbeda. Ciri-ciri mereka yang berbeda yaitu mereka kadang-kadang berbeda bahasanya. Jadi setiap negeri itu mungkin memiliki Dajjal mereka sendiri. Tapi yang jelas Dajjal itu mereka memiliki sifat yang sama, yaitu apa? Pendusta. Mereka bisa jadi mengaku sebagai nabi, atau bahkan mereka mengaku sebagai Tuhan, ataupun mereka mengaku sebagai orang-orang yang penting bisa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dajjal itu siapa? Kita tidak memiliki kekuasaan ataupun kewenangan untuk menunjuk siapa-siapa. Yang jelas mereka memiliki kesamaan al-kadzdzab ataupun sang pendusta yang bisa membalikkan putih hitam jadi hitam, yang hitam jadi baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala benci dari hamba-Nya itu al-kadzdzab ataupun pendusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya sifat dusta itu bisa mendekatkan seseorang
kepada sifat fajir, dan sifat fajir itu bisa mendekatkan seseorang untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Dajjal yang terakhir itu bisa dikenali oleh orang-orang yang beriman karena dia memiliki ciri-ciri ya. Salah satu matanya itu buta, nanti akan kita sebutkan. Salah satu matanya itu buta, kemudian salah satu matanya itu seperti mata anggur ataupun anggur ya, buah anggur. Jadi kecil mendulung ya, kecil mendulung. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala inna rabbakum laisa bi'awar." Ketahuilah, kalau misalkan Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan, ketahuilah umatku bahwasanya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Dan Dajjal itu memiliki tanda tulisan kafarah di atas jidatnya yang bisa diketahui oleh setiap mukmin ya. Dan 30 Dajjal tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian telah muncul dan sebagian belum muncul, dan yang paling terakhir yaitu Dajjal Al-Masih, Ad-Dajjal yang tidak mungkin bisa dibunuh, yang tidak mungkin bisa mati kecuali setelah Nabi Isa alaihissalam itu nanti turun bersama kaum muslimin berperang. Bagaimana cara peperangannya? Insya Allah nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat sampaikan. Mari kita terima membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.